Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gadi Ali Krishna Saputra. Di sini saya sedang bersama narasumber yang mengetahui lebih jelas terkait tentang tari gambung. Boleh diperkenalkan namanya Bapak? Ya, nama Bapak itu Nyoman Sudiko Regiana. Kebetulan ada kesenian gambuk itu ya, dari gambuk tadi yang ini sakral tadi seperti yang ada modalan hari modalan saya itu gambuk itu dipertunjukkan terus. Mungkin ini kan kita mau menggali sedikit gitu Pak ya. Boleh diceritakan bagaimana asal usulnya tari gambung itu bisa terbentuk gitu? Terbentuknya di desa Atrak. Kalau tari gambung itu sebenarnya kan kesenian yang masuk ke Bali. Jadi kesenian dari zamannya Majapahit itu masuk ke Bali. Itu kalau di Jawa itu namanya raket. Ya, raket. Terus Majapahit runtuh, hancur, terus dia dibawa ke Belambangan. Nah, dari Belambangan ini Raja Bali menyerang Belambangan dengan hasil rampasannya berupa topeng dan kesenian yang masih di zaman Majapahit itu yang di Belambangan itu dibawa ke sana, berakulturasi dengan kesenian Bali itu. Jadi pegambukan gabung dengan iringannya, yaitu memakai gamelan pegambukan. Nah, asal seluruh Bali itu berkembang gambung. Nah, gambung ini adalah gambung merupakan sumber dari drama tari di Bali. Dia sumbernya dari gerakannya diambil oleh topengannya, diambil dari arjenya, diambil semua sampai tokoh-tokohnya ada di gambung itu berkembang. Diambil dari arje, ada contohnya tokohnya Condong, Prabu. Nah, terus dari topengan juga sama, itu dari segi tokohnya diambil, karena dia gambung itu sumber dari drama tari itu. Nah, itu bagaimana perkembangan di seluruh Bali itu pada waktu itu gambung itu sangat banyak muncul. Kalau sekarang, nah itu dah sekarang itu sudah ketinggalan zaman. Kalau orang dilihat belum banyak generasi muda itu yang menekuni gambung. Karena gambung itu betul-betul sangat sulit untuk dipelajari, dan mudah-mudahan ada ketertarikan dan generasi muda. Nah, kalau saja sekarang itu ada beberapa gambung, ada di Karangasem, ada beberapa, terus ada di Beleng beberapa, terus di Badung ada beberapa, di Kotia dan Pasar juga beberapa. Nah, mungkin ada 1-2 di satu kabupaten itu. Kalau di Beleng, nah, ada, misalnya itu di Beleng ada di gambung Depe, dari timur ya, dari timur ada Pacung, terus ke sini di utama itu ada Bilu, terus ke sini lagi di Buntulan itu ada gambung Unggulan, terus ke barat lagi tidak ada, hanya ada di Antura saja. Nah, awalnya gambung itu kan untuk persembahan itu natural ayah kita mengigel. Nah, gimana sebelum gambut membuat kesenian gambut di sana untuk ayah untuk. Nah, suatu saat itu tedun, artinya ada presutri emas ya, seperti itu betul modal tahuan menyatakan bahwa gambung itu kesenian itu yang dilihat hanya sebagai hiburan ayah itu
diberikan dikatakan harus menjadi tarian yang wajib. Kesenangan istilahnya, kesenangan tarian ini kesenangan. Nah sampai sekarang, kalau gambu-gambu yang lainnya semua punya identitas ciri khas, tapi gambu aturan ini kenapa disebut sakral? Sakralnya itu adalah dimasukkannya unsur topengan, topeng, susunan. Kalau di sini susunannya bernama susunan detail, jadi berupa raksasa detail. Yang ini kalau di Bali Selatan mungkin ada, kalau namanya rambu, baro, nah itu. Tapi di sini detail, jadi bentuk rupanya seperti detail wayang wong. Rambutnya lebih panjang kayak rangde. Itu yang dimasukkan ke dalam gambu, makanya itu sakral jadinya, karena ada susunan. Nah satu-satunya kesenian gambu di Bali itu yang memasukkan unsur topeng di sana adalah Desa Anturalan sendiri. Nah kalau gambu yang lain enggak. Nah kalau kamu pacung, dia memasukkan unsur Islam. Ada muslimnya di sana yang nama metuan-tuanan. Jadi prosesi metuan-tuanan, jadi unsur ada kolaborasi, artinya masuknya akulturasi budaya lain, muslim masuk ke sana dengan memakai pakaian pokok. Nah kalau kita berakulturasi dengan sesunan itu, dimasukkan ke sesunan itu biar gambu itu tetap ya, terus begitu. Itu awal mulanya menjadi satu, makanya setiap ada Puja Wali tarian gambu itu Awalnya dari cuma tarian hiburan menjadi sakral. ya. Memang itu semua kesenian Bali itu berawal dari istilahnya sekularisasi kesenian. Dari barong itu juga sama. Barong itu hanya sebagai perintah untuk ngelawang, nanti kesenengan dia menjadi sesunan. Itu awalnya semua gitu. Nah sekarang yang dari sekularisasi, dari sakral ke profan. Yang ini kan dari profan hiburan menjadi sakral. Jadi sekarang kebalikannya, ada sakral ke profan. Misalnya biasanya itu pada pariwisata. Nah sekarang banyak tarian-tarian sakral itu dipentaskan untuk komoditi pariwisata. Nah itu yang menyebabkan sekularisasi, jadinya perpindahan fungsi atau konteks dan teksnya beda, jadinya konteksnya itu pariwisata. Nah seperti kita lihat di Gianyar banyak suku-suku barong, ada ca, ada sangyang di sana dipentaskan. Ya itu kan tarian sakral kalau kita. Nah sekarang bagaimana identitas dari kesakral itu dihilangkan untuk media pariwisata. Nah ini gambo pun juga sama. Gambo itu sebenarnya kan tarian-tarian biasa, tetapi nanti dihubungkan dari Bali namanya, Bali. Dari Bali, kalau di Bali itu ada 3 wali, Bali, Balihan. Untuk ini, fungsi ini Bali, Balihan ini bisa menunjang untuk upacara, bisa untuk pendukung. Nah ini kalau wali ya harus ya ada upacara juga harus digelar, harus dipentaskan. Seperti kalau di sini di gambonya disebut gambo wali ya juga, karena kalau ada upacara atau apapun itu di kayangan kecil harus dipentaskan, itu wali wajib, tidak boleh tidak. Nah kalau pendukung boleh ada, boleh tidak, misalnya topeng wali, sekretariat atau wayang lemah yang kayak gitu boleh, rejang itu boleh, itu pendukung dia. Kalau rejangnya khusus untuk harus dipentaskan itu bersifat wali. Kamu tahu? Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem pelestarian kesenian lagi supaya mungkin kan kedepannya tidak Nah ini menarik. Kenapa gambo itu untuk orang muda sekarang, zaman muda sekarang yang muda generasi itu tidak mau dengan gambo, yang menekuni, ya menekuni gambo gitu. Gambo kenapa? Kalau orang tua aja yang sesepuh
Nah, karena kenapa itu yang Bapak lihat, satu sulit, memang sulit. Dari segi gamelan saja itu pakai suling yang panjang itu 1 meter. Nah, itu cara membunyikan pun, memainkan seruling itu agak sulit juga. Tidak boleh dengan angin yang keras, tidak boleh angin yang sedikit, itu harus seimbang. Ya, itu udah sulitnya. Nah, alat melodinya itu adalah suling ini. Nah, sekarang banyak kan anak muda itu tidak mau, ya saya mau gangster aja lah, mau kebiar dan dulu populer. Nah, itu dari satu. Nah, untuk dari penari, untuk di segi penabuh, dari penari juga gerakannya sulitnya. Satu, dia harus bisa berbahasa Kawi, berdialog, vokalnya positif, dia bisa bernyanyi yang potensi, terus dia bisa menari, bagus. Nah, ini ada 3 skill ini yang harus dia dilengkapi. Nah, itu sekarang kalau muda kan lah, wah itu di Demaki tuh ganti, ya ada nama tarik kreasi atau apa gitu. Kalau yang udah tua-tua mungkin ya mulai menekuni itu. Seperti Bapak, mulai dari muda sih senang dengan jambu, karena belajar terus bisa ketertarikan itu juga dari sedikit demi sedikit belajar. Nah, di sana kan kita coba beberapa yang harus kita sebagai patok dan kemampuan. Nanti di semua gambu itu punya beda-beda ini style gaya bedungan, gaya batuan, gaya pacung itu beda-beda dengan gaya itu. Nah, sekarang bagaimana caranya melestarikan? Nah, itulah dikaitkan dengan upacara keagamaan. Nah, otomatis kalau agama hidup, budaya hidup, karena kita diri itu budaya sama agama itu disatukan seperti telur, mulai tidak bisa rubah, tidak bisa lepas. Nah, itu. Nah, sekarang di sini ada, kalau Bamuk di desa kita ini, dia diempon oleh namanya Seke Teruna Bunga. Seke Teruna Bunga ini bertugas adalah membantu untuk sarana prasarana di Kayangan 3, di pura-pura Kayangan 3. Dia membantu pemangku semua. Seke Teruna ini orangnya adalah bukan Seke Teruna itu orang Bajang-Bajang, enggak, orang bilang saya, tapi ini sudah menikah. Kalau desa adat, kalau desa Bali kuno itu, Bali kuno itu keturunannya yang sudah menikah, sudah menikah, dan dia acaranya mau winten, biar dia bisa naik ke dalam area sakral dan pura itu, dia boleh naik turun. Kan dia fungsinya adalah membantu. Nah, ini yang ngempon dari gambar sampai ke turunannya. Kalau ada 50 orang ini yang ngambil, jadi penabuh, jadi penari, jadi semuanya. Jadinya tetap, tapi kayak di sini karena sekarang pelaku. Nah, kalau di Gambu Aturan ini penarinya adalah semua cowok. Walaupun dia memerankan perempuan, cewek, ya ada orang cowok, laki-laki yang memerankan jadi putrinya, jadi condong, jadi nah itu. Nah, sekarang bagaimana pengembangan ini? Nah, kendalanya. Nah, sekarang kendalanya itu kan di pura. Nah, di pura itu biasanya adalah 1 tahun sampai 2 tahun baru terlaksana karyanya. Nah, penggenerasiannya gimana caranya? Nanti pada waktu karya atau feodala baru belajar, baru dia belajar nyong, tapi kan tidak efektif itu lagi. Nah, sampai sekarang banyak gerakan-gerakan tokoh-tokoh dari Gambu itu sudah tidak ada, karena penarinya, penabuhnya sudah meninggal, keburu meninggal. Datang ininya jatuh untuk karya feodalan sudah tidak ada lagi regenerasi. Nah, sekarang ada, tetapi ya itu sudah ada beberapa tokoh-tokoh sudah hilang.
sudah hilang, terus penarinya sudah tidak ada. Jadi meregenerasi itu hanya pakai pada waktu presidensial aja, pada waktu hari aja baru dia belajar. Nah, Bapak punya solusi gini. Jadi memberikan kalau di sanggar, Bapak punya sanggar dulunya Tridatus kan sanggar Genta Suara Tanpa. Nah, Genta ini mempunyai cara pandang bahwa janganlah hanya presidensial aja gitu, tetapi Bapak sudah membuat satu dokumen, jadi mendokumenkan semua dari gerak, dari gamelannya, musiknya Bapak, terus kita tuangkan ke sanggar. Di sanggar sudah pernah Pak buat gambung anyar, jadi gambung sakral ada, gambung anyar, jadi kembangkan sesuaikan dengan seni pertunjukan untuk anak zaman sekarang. Nah, kayak topeng, kayak wayang itu kan sudah ada inovasi. Nah, gambung ini ada inovasinya, buat inovasi cerita yang bagus, ceritanya yang terus kita kemas dengan kimia. Nah, itu menarik ya, menarik. Nah, sekarang beralih lagi dari gamelan ini, kalau belum bisa sulingnya belum bisa, kita beralih ke dalam gamelan, memakai gamelan. Nah, gamelan suling pegambuhan itu biasanya tertransfer ke dalam gamelan Semar Ketulingan. Ya, gamelan Semar Ketulingan banyak, gamelan Semar Ketulingan, gede-gede Semar Ketulingan itu adalah gede-gede gambung seperti leker, seperti sinom landrang itu kalau di Tabo pasti tahu ininya apa, gede-gede kegabungan itu. Nah, sekar gadung yang di Selondeng itu juga gede-gede. Bapak gede-gedenya Bapak dan yang di desa Durang itu beda dengan gede-gede yang ada di kampung-kampung itu, semua punya cerita, geraknya juga beda. Nah, sekarang untuk mengembangkan itu, sanggar yang memotivasi. Jadi tidak hanya laki-laki, perempuan boleh pun belajar. Nah, sekarang untuk tahun ini, karena tahun 2024 sanggar Bapak kita dari provinsi untuk menampilkan di acara aturan gamelannya. Karena dulu waktu itu tahun 2012, tahun 2008 itu Bapak buat memang sanggar Bapak ini adalah bentuk sanggar tidak kayak orang lain yang sanggar untuk tari-tarian kreasi atau apa, tapi Bapak fokus di sini adalah tari-tari klasik, ya bangsanya klasik, entah wayang wong, entah itu gambung, entah itu drama tari topengan, dari sana. Di sini mau biar lain lah semua garap gini, tapi kita punya produk yang lain lah, ya produk khas biar berikan. Tidak ada lagi apa bongkok biar atau apa, itu memang sanggar Pak lebih dominan ke klasik dan kontemporer, juga kontemporer yang mengakar pada budaya banyak. Dan samping itu juga karena unsur cerita untuk drama di sini kita membuat satu teater yang lebih modern. Jadi teater juga buka di sini, teater Genta Singaraja itu buat film-film yang bernafaskan keagamaan dan seni budaya. Semua itu ada kaitannya dengan budaya Bali. Di teater, di film-film Bapak itu banyak yang sekali masukkan budaya Bali, apakah solusi ada kendala apa perjuangan seniman atau tarian yang ada punah itu ingin kita gali lewat film. Juga dari pertunjukan itu ininya, jadi akan itu terus berjalan. Tujuan Bapak kan nanti kan buatkan buku dari vokalnya apa, terus gendingnya apa, semua didokumentasikan menjadi sebuah buku kesenian. Mungkin bunga rampai kesenian yang ada di aturan, entah itu jogetnya, entah itu topengnya, entah itu gamelannya, entah itu wayangnya, semua, entah itu sangyangnya, semua ada di sini. Sangyang ada sangyang beda, sangyang komedi, nah itu mungkin ya.
nanti bapak bukukan nanti untuk generasi kedua biar kita baca sampai strukturnya sampai semuanya bapak mau Jadi beragam keseniannya itu bapak rangkum dalam untuk dalam buku itu sudah mulai ada penelitian nanti akan mengarah ke eksekusi. Jadi dari fungsinya dulu dari asal mulanya terus semua sampai struktur pertunjukannya, genting-gentingnya juga. Itu cara untuk nanti biar anak-anak muda lebih menggandrungi nanti seni-seni. Ya, klasik dan sakral. Yang sakral kita bedakan kayak itu udah sekularisasi dari topan ke sakral. Kita mainnya ke topan, tapi tidak ada. Kalau mau sakralnya semua kesenian itu ada sakralnya, tetapi nilai sakralnya itu hanya kalau sakral itu adalah yang memang harus disakralkan atau yang dibuat disucikan apa yang dipakai untuk itu. Pak, kalau mau tanya untuk karakter dari Gambo ini apakah argu atau parah karakternya? Nah, Gambo itu kan nama dari kesenian. Nah, kalau tari Gambo, nama tari Gambo itu lain. Ya, tari Gambo itu nama kesenian, nama pertunjukan, yaitu dengan menggunakan satu iringannya adalah iringan gamelan, menggunakan iringan gamelan pergambuhan. Dua, dia menggunakan bahasa Kawi dalam pertunjukan. Nah, ketiga, struktur tarian pertunjukannya dia lebih banyak melembab. Nah, tokoh-tokoh yang terdapat di Gambo itu adalah satu, ada namanya kakan itu ada 4 orang, Bayan, Sangit, Pasiran, Panguleman itu cewek, tokoh cewek. Nah, terus ada lagi Condong di bawah, di atasnya dari kakan Condong, terus ada putri halus, putrinya ya Galuk, ini Condong, Galuk, putri. Nah, itu untuk tokoh wanita. Nah, sekarang untuk tokoh putra yang laki-laki ada adek-adean itu tokoh kayak bupati itu Aryu namanya, Aryu Rangga, itu banyak ada. Aryu itu ada 4 orang. Aryu adalah perdana menterinya Rangga itu. Terus tokoh Panji, nah ini anak muda tuh, tokoh bagus. Terus ada Demang Tumenggung ini kayak bupati ya, levelnya bupati. Demang Tumenggung ada 2 orang, tokoh Demang Tumenggung. Nah, itu ada Prabu Raja. Nah, sekarang ada raja yang Raja Budo. Kalau dalam Markom ada Raja Budo, Raja Manis. Ya, kalau Raja Manis itu Panji, tokoh yang manisnya. Kalau Raja Budo itu namanya Prabangsa. Tokoh Prabangsa ini mempunyai anak buah namanya Potet ini lucu. Jadi kalau kena Budo, ini lucu. Nah, jadi kalau dramaturginya lengkap ya. Ada yang manis, ada yang lucu bisa. Dan lucunya itu berbangsa sama potet-potetnya. Nah, Blogajum karakternya Blogajum itu ininya beberapa tokoh itu ada 16 tokoh, itu ada 20-25 tokoh di sana. Nah, itu tokoh-tokohnya. Nah, sekarang cerita yang dipakai apa? Cerita pergambuan itu Gambo itu menggunakan cerita Malak atau Panji. Nah, Malak Panji itu adalah bersumber dari Jawa. Cerita-cerita tentang kerajaan yang ada di Jawa pada zaman Majapahit, Singosari, Kediri. Makanya ada Raja Dehe, Kauripan, Jenggala. Semua cerita-cerita pada zaman kerajaan itu. Ya, cerita memakai Malak itu namanya. Nah, kalau cerita raja-raja Bali atau kita dengan apa itu namanya Babat.
menceritakan babat Islam, menceritakan babat Buleleng, Raja Buleleng atau babat. Nah ini kita sebut babat. Itu tokoh-tokohnya kan raja, ada pati, ada itu. Kalau di sana sebut Panji Malang. Ya. Terus dari sana gamelan. Nah, gamelan itu barungan gamelan perkampungan itu terdiri dari seling, tentang kelumpungan, tentang kelupung, kayak itu kecek, ada namanya rebab, ada gumana. Gumana itu seperti pisang, bentuknya pisang dari tembaga, kayak tembaga, bentuknya bulat itu. Ini suaranya adalah tangting, tang 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 tang. Nah ada kangsi. Nah kangsi itu ada gangse pantilan 4 yang dimainkan secara bersama. Pling 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 pling. Itu kangsi. Nah itu tidak menggunakan gong, dia menggunakan kempur sebagai. Terus ada gimana kasih dengan gentorang. Tahu gentorang? Lonceng yang sel. Nah itu barungannya, kecil barungannya. Itu tapi banyak sumbernya. Itu segi dari barungannya, gamelan bisa, cerita pokoknya. Nah pakaiannya dipakai adalah dia punya ciri khas topengan, saputan. Nah di sini bedanya kalau pegambuhan dia menggunakan tututan. Kalau di topeng kan ada penasar gede, biji, putih. Kalau di sini tidak ada penasar, tapi dia tututan. Tututan ini biasanya raja datang atau apa, ini penerjemah ini tututannya. Ya tututin dia di belakang aja. Itu namanya tututan. Nah tidak ada istilah penasar. Itu yang perlu klasik, perlu gabung. Kalau sekarang udah dicampur dengan topengan, waduh penasaran gitu, sama apa harus cerita. Enggak, kalau di sana langsung, karena setiap tokoh-tokoh dari gambung ini, saya tokoh condong atau bayan atau kakak-kakak dari kalian itu mempunyai struktur tari yang beda. Semua punya struktur, misalnya dari pepeso, pengawal, pengecek, satu tokoh semua itu. Makanya kalau semua hadir tokoh itu bisa narinya gambung itu, baru ngelembar aja ini semua tokoh itu ngelembar itu bisa sampai 5 jam belum selitra masuk, bisa sehari pukul besok pagi baru selesai gitu, kayak drama ngobrol itu gambung. Makanya bosen, dan gerakannya juga yang sederhana, ya sederhana, tidak ada yang itu. Nah kalau sudah gambung yang anyar itu baru ada gerak-gerakan yang sudah kayak topeng, tapi memang ciri khasnya tetap. Ya kalau di sini gambung Buleleng di Anturan itu gerakannya tidak ada jeriring namanya, tidak ada getar ini enggak. Jadi ini aja kayak Jawa, tidak ada seledet. Ingat di gambung tidak ada seledet. Nah nih nya bedak naik ke ini gerak, ini gamelan kedok. Itu aja. Itu pesonnya, pengawalnya lain lagi. Nah, pengeceknya lagi. Nah, dia setiap toko itu berapa, ada 20 toko. Ya 20 toko yang lebar itu satu toko mungkin ya sampai pagi. Itu yang bosan orang kalau anak-anak bajang-bajang mesin badoh gitu. Itu yang membuat ini. Nah, sekarang kita di Sanggar kita potong, kita gabung-gabung. Ya intinya misalnya gerak condong pertama yang keluar, terus kakak-kakaknya yang ngikutin gerak ini karena sama juga gerakannya, hanya beda ini. Setelah itu baru ada putrinya atau galungnya keluar, geling galung apa dipakai itu di pengawal aja kan. Oke, gabung dah, harus semua minta potong lah, gabung ya, ini dindingnya kecoang.
itu yang kalau di Sanggar bisa, kalau di Gambo yang ini masih juga sesuai dengan ini, kita dipotong-potong juga sama, karena kebanyakan tokonya sudah hilang. Tapi dari beruntung Bapak sudah punya, ingat juga gerak-gerakan semua tokoh yang ada di desa kita itu, yang bergerak semua dapat semua geraknya. Kalau rekaman itu nggak ada. Ada yang rekam tapi hanya cerita-cerita, nggak ada semua pun. Tapi kalau dulu itu Bapak kan mau mencari dokumentasi yang Bapak yang merekam dakwaan pas tahun 4 jadi terakhir Bapak pas terakhir itu 4 direkam oleh bapaknya Pak Adem. Nah maunya Bapak minta dokumen itu biar asli, karena di sini sistemnya kan turun temurun, ini ngajarin ini Prabu, terus nah ini ada kurang karena tidak ada apa, belum bisa ininya, terus berkurang lain dah konteksnya, dari usia gini ada belum, mungkin dia tidak bisa hanya gini tuh tangga gini ya, terus jadi sampai ini gini aja jadinya kan gitu. Tidak ada nilai estetikanya karena ini sih bisa nggak betang yang generasi ini. Terus aja ini kita belum dapat ini coba yang ini nggak punya saput ngambil bejaknya saputnya gitu, ini aja ini mungkin. Nah ini kan tidak narik. Nah itu terus kalau betul nak ini nggak disakrak, ini datang gitu. Ada enggak? Nah itu mau yang gerakannya yang ini mau minta itu, tapi dalam bentuk video kayak gitu. Nanti mau transfer ke dalam video ya, kembali ke yang gimana sih atau Kekuatan awalnya apa? Ya yang betul-betul seniman yang waktu zaman itu pada zamannya itu seperti apa sih, kita nanti mengembangkan, tapi tidak boleh mengembangkan atau merubah yang ceritanya, tidak boleh kita kembangkan. Dan itu misalnya ada belum ini dia pakai ini, kita mungkin sama. Kalau ini kan tidak ada estetika, ini bajunya angkat ya. Oke, ini kan tidak ada istilah. Nah, tarik. Ini omoni. Wah. Ini kan tidak ada senangnya. Kita ada nilai estetikanya. Yang ngambil tuh ken ini ngejak nih. Menghalus, tapi tidak merubah gerakannya. Patokan gerakannya tetap sama, hitungannya sama, bentuknya sama, memberikan kesan estetika. Pertanyaan ada nggak kepikiran untuk mengaitkan cerita ini dengan dunia pariwisata untuk kedepannya? Ya, kalau ini kan seni pertunjukan. Ya. Nah, kalau seni pertunjukan bebas, karena sudah nilai sakralnya tidak ada. Kita bisa. Kalau di Batuan itu kan cuma pertunjukan untuk tamu. Di Bali Banjarnya itu Prodesi itu bisa itu ada pertunjukan setiap purnama atau film, ada setiap setiap minggu itu ada satu kali itu untuk tamu itu. Nah untuk pariwisata kita tidak menutup pariwisata, tetapi benar kesakralan itu ya, yang penting sakral itu jangan dibawa ke sana. Misalnya jadi dengan aturan untuk PKB pesta seni, bagus sesuatu atau kemudian itu nggak boleh, kan konteksnya lain. Kalau itu duplikat bawa buat kapal ada sekretariat itu buat lagi kalau memang. Kalau Bapak tidak ada unsur topeng, ya tidak bawa sesuatu. Ya ceritanya pilih yang tidak ada topeng. Ya, sesuatu. Kalau toh mau ambil itu ya buat topeng yang ya dipikirnya kayak apa angdu dipakai. Itu ya dari lebih ke wayang wong, topeng-topeng deki wayang wong itu.
Boleh, boleh. Jadi sebenarnya yang penting nilai sakral itu jangan. Karena kan ada fungsi mungkin untuk hiburan atau pertunjukan untuk wisata. Satu, waktu durasinya sedikit, terus atraktif, nilai sakralnya hilang. Nggak ada. Mungkin segitu aja pertanyaannya Pak ya, untuk tadi. Mungkin ya kedepannya bisa dikembangkan dan banyak juga yang Ya, karena kita juga pernah kolaborasi. Jadi Pak menggabungkan antara kabuki Jepang dengan gambung. Itu kan tarian gunung, di sana tarian klasik. Jepangnya namanya kabuki. Kabuki. Kalau kita di sini gambung klasik. Nah, gabungkan ini. Jadi satu ceritanya pakai cerita Kaguya Hime. Kaguya Hime itu putri bulan. Putri yang lahir dari bambu. Putri bambu tuh ya, dia lahir dari bulan, dia bidadari. Nah, Kaguya Hime ini Bapak buatkan gabung antara gerak Kaguya Jepang dengan gerak gambung Hanura. Itu kan satu pertunjukan bagus, semua pakai sampai sekarang. Bapak punya ini baju topengnya, ini baju gambungnya, ini memakai baju Jepang, kimono. Ya, ini pakai saputan Bali, ini kimono. Ada masih? Kaguya Hime itu pakai, tapi Bali itu pakai ukiran Bali. Masih. Udah Kaguya. Terus ininya juga pakai celana Jepangnya itu. Ya itu, nah waktu PKB juga pesta kesenian Bali waktu itu di Kesiranau, iya Kesiranau. Itu pakai lampu bagus kan. Ya, nah itu Gambo juga lampu kreasi Pak ini yang layar ini juga memakai natal lampu, pakai layar yang 8 meter kali 6. Total lampu ada bayangan. Coba cari aja di YouTube Pak. Di YouTube ya, Genta Vision, coba lihat itu Gambo klasiknya, kreasinya Bapak. PKB tahun berapa? 2012. ya mungkin segitu aja Pak. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak. Ya.